Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Dwi Safira dari kelas 10-8 akan menjelaskan materi mengenai pencaksilat. Pencaksilat itu memiliki arti dari dua kata yang menyusunnya, yaitu penca yang artinya gerak dasar ataupun bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat itu memiliki arti gerakan bela diri yang paripurna dan bersumber dari rohani. Versi kedua, menurut Thomas A. Green, dalam bukunya yang berjudul Martial Arts of the World, An Encyclopedia of History and Innovation, Martial Arts of the World, An Encyclopedia of History and Innovation, penca lebih sering digunakan di Pulau Jawa bagian tengah dan juga bagian timur, sedangkan kata silat itu digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan juga Kalimantan. Seiring berkembangannya, terbentuklah definisi baru untuk olahraga pencaksilat. Dan juga masih menurut Thomas Green, pencak digunakan untuk mengunggulkan unsur seni dan keindahan gerakan. Dan silat merupakan inti ajaran bela diri dalam sebuah pertarungan. Sejarah dari pencaksilat di Indonesia. Olahraga pencaksilat itu merupakan seni bela diri tradisional asli produk Kepulauan Nusantara. Olahraga ini juga tersebar dan dikenal luas di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Thailand Selatan. Dari sisi sejarah, olahraga pencaksilat hampir mirip dengan olahraga renang. Karena pencaksilat dan renang merupakan satu aktivitas yang diperlukan untuk bertahan hidup dan juga menghadapi tantangan alam. Keduanya ada karena mengikuti insting manusia. Adapun pencaksilat yang saat ini kita kenal merupakan pengembangan dari bela diri alami dari nenek moyang. Begitupun nenek moyang Indonesia, untuk keperluannya dalam menghadapi kondisi alam dan bertahan hidup, mereka mengambil inspirasi bela diri dari gerakan binatang yang ada di dekat mereka. Sebut saja gerakan kera, harimau, burung elang, dan juga ular. Namun, tidak menutup kemungkinan juga inspirasi tersebut didapatkan untuk keperluan berburu dan berperang. Seorang ilmuwan sekaligus ahli bela diri asal Jepang yang bernama Donald Frederick atau Don Draeger menyebutkan bahwa bukti seni bela diri sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara, dapat ditemukan pada artefak-artefak senjata. Tidak hanya itu, ditemukan pahatan relief-relief di Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur yang menggambarkan posisi kuda-kuda silat. Dalam bukunya yang berjudul Weapons and Fighting Arts of Indonesia, Draeger menyebutkan bagi nenek moyang Indonesia, bela diri, silat, dan senjata memiliki kaitan yang sangat erat. Pasalnya, selain keperluan untuk olah tubuh, keduanya memiliki arti spiritual yang tertanam dalam kebudayaan Indonesia. Dan menurut referensi lainnya, pencaksilat juga mendapatkan pengaruh dari bela diri Cina dan juga India. Ada juga dari beberapa negara lainnya. Hal ini kita bisa maklumi juga karena Indonesia merupakan tempat yang strategis sebab sering terjadi tujuan dari saudagar-saudagar internasional. Atas dasar kebutuhan yang telah kita sebutkan di atas, tradisi pencaksilat itu tersebar dari mulut ke mulut, terlebih setiap daerah memiliki pendekar-pendekar kebanggaan seperti Datuk Suri Diraja dari Sumatera Barat, Prabu Siliwangi di Tanah Sunda, Hang Tuah yang menjadi Panglima Malaka, Gajah Mada yang merupakan Mahapati Kerajaan Majapahit, Si Pitung di Betawi. Tidak hanya itu, tersebarnya cerita-cerita heroik para pahlawan kemerdekaan yang mengangkat senjata melawan penjajah seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan lain-lain turut andil dalam mendorong rakyat Indonesia untuk mencari tahu tentang pencaksilat. Hal ini mendorong pencaksilat masuk ke kurikulum pendidikan bela negara yang diajarkan ke rakyat Indonesia secara luas untuk melawan penjajah. Adapun organisasi yang menaungi pencaksilat. Tersebarnya pendekar di banyak daerah membuat beberapa di antara mereka berkumpul dan bermusyawarah. Dan pada tanggal 18 Mei 1948, para pendekar tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga
yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Kemudian, organisasi tersebut berganti nama menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Dengan demikian, IPSI merupakan organisasi pencaksilat tertua di dunia. Kemudian pada tahun 1980, pesilat dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura berkumpul dan bersepakat atas berdirinya Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat. Hasilnya, keempat negara tersebut didaulat menjadi pendiri Persilat. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga terdapat organisasi pencaksilat. Persekutuan Silat Singapura atau Persis, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Pesaka, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam. Kini sudah mulai lahir perguruan silat di Eropa dan juga di Amerika. Tentunya masing-masing memiliki induk organisasi. Pencaksilat itu mulai dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 1975. Pada tanggal 13 Desember 2019, UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai salah satu Intangible Cultural World Heritage atau warisan non-benda dunia. Adapun teknik dasar dari pencaksilat. Yang pertama itu ada teknik kuda-kuda. Posisinya, tangan berada di samping, kaki dibuka lebar selebar bahu, kemudian ditekuk seperti ini, tangannya di kepal dan di samping. Kemudian ada juga sikap pasang. Sikap pasang adalah kaki kanan berada di depan, kemudian ditekuk, tangannya, telapak tangan di luar, seperti ini. Kemudian ada teknik pukulan. Yang pertama itu ada teknik pukulan depan, itu seperti ini. Kaki posisinya kuda-kuda seperti yang di awal, tangannya seperti ini, di kepal. Kemudian ada teknik tendangan. Teknik tendangan depan itu kakinya seperti ini, tangannya di kepal. Dan juga ada tendangan sabit yang dia dilengkungkan seperti bentuk bulan sabit. Tangannya seperti itu. Adapun taktik dan strategi dalam pencaksilat. Selain teknik dasar, kita juga harus memahami taktik dan strategi. Ini merupakan kunci untuk menjadi praktisi pencaksilat yang handal. Yang pertama, itu mengetahui kapan harus mendekat atau menjauh dari lawan. Itu adalah kunci dalam memenangkan pertarungan. Praktisi harus bisa membaca situasi dan menentukan jarak yang paling menguntungkan. Yang kedua, itu melakukan serangan berturut-turut tanpa memberikan kesempatan kepada lawan untuk membalas adalah salah satu strategi yang efektif dalam pencaksilat. Tetapi juga harus disesuaikan dengan timing dan posisi yang tepat. Yang ketiga ada pertahanan aktif. Ini tidak hanya bertahan tetapi juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan serangan balik saat lawan lengah. Dan yang terakhir, pada olahraga apapun, tidak hanya di pencaksilat, harus tetap tenang dan tidak terbawa emosi adalah hal yang paling penting pada setiap pertarungan ataupun pada setiap olahraga. Konsentrasi penuh dan pengendalian diri akan meningkatkan efektivitas teknik yang digunakan. Kemudian ada jurus-jurus pencaksilat. Pencaksilat itu tidak memiliki satu jurus saja, tetapi ada banyak. Di antaranya adalah ada jurus Kuntao, jurus Pulau Ali, jurus Brajamusti, jurus Silat Pamur, dan yang terakhir jurus kelima. Kemudian ada perguruan silat. Begitu banyak perguruan silat yang ada di Indonesia, dan tahun 1993
Perguruan silat di Indonesia itu tercatat sebagai anggota IPSI berjumlah 840. Di antaranya ada Tapak Suci, Persatuan Pencaksilat Indonesia atau PPSI, Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT, Kerasakti, Merpati Putih, Perguruan Pencaksilat Indonesia Harimurti, Pagar Nusa, dan lain-lain sebagainya. Adapun peraturan dalam pencaksilat, yang pertama itu ada peraturan umum, yaitu usia remaja umur 14 tahun sampai 17 tahun. Usia dewasa itu usia 17 tahun hingga 35 tahun. Umur peserta disesuaikan dengan hari pertama pertandingan. Jika di hari kedua pertandingan peserta sudah berganti usia, atau saat pendaftaran usia tidak masuk rentang tersebut, maka tetap dianggap usia saat hari pertama pertandingan saja. Kemudian ada dada, punggung, perut, tangan, tungkai, pinggang kiri dan kanan merupakan bagian tubuh yang boleh diserang, tidak diperbolehkan menyerang kemaluan lawan. Dan yang terakhir, menyerang selain bagian di atas akan dicatat sebagai pelanggaran. Dan pelanggaran hanya boleh dilakukan 2 kali, lebih dari itu peserta akan didiskualifikasi. Kemudian ada peraturan pertandingan. Yang pertama, pertandingan dilakukan dalam 3 babak. Setiap babak itu akan berlangsung selama 2 menit dan akan diiringi jeda sekitar 1 menit. Yang kedua, peserta yang bertanding diharuskan memenuhi pembelaan seperti elakan, tangkisan, dan juga hindaran. Serangan menuju sasaran baik menggunakan kaki maupun tangan, mengunci lawan, dan menjatuhkan lawan. Yang ketiga, setiap peserta yang bertanding harus melakukan serangan yang memiliki pola, mulai dari sikap awal, pasangan, koordinasi gerakan, sampai kembali ke sikap awal. Yang ketiga, itu ada peraturan nilai. Nilai 1 itu seorang atlet yang berhasil melakukan tangkisan atau elakan serangan lawan, kemudian disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke arena tubuh lawannya, atau atlet tersebut berhasil melakukan teknik jatuhan. Nilai 2, lawan terkena serangan kaki yang dilakukan. Nilai ketiga, lawan berhasil menjatuhkan. Nilai keempat itu berhasil mengunci lawan. Ada peraturan menang. Yang pertama, jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan, baik karena keputusan pelatih, keputusan dokter, ataupun justru lawan menyatakan menyerah, maka akan dianggap menang teknik. Yang kedua, jika wasit mengangkat tangan serta memilih sebagai pemenang pertandingan, maka akan dianggap menang angka. Yang ketiga, sebagaimana yang tersebut di dalam peraturan, jika lawan melakukan pelanggaran 3 kali, melakukan pelanggaran berat, maka akan dianggap menang diskualifikasi. Yang keempat, jika lawan tidak hadir ataupun mengundurkan diri sebelum pertandingan dimulai, maka akan dianggap menang. Jika lawan yang terkena serangan yang sah dari peserta tidak dapat bangkit sampai hitungan wasit di angka 10, maka peserta tersebut akan dianggap pemenang mutlak. Yang kelima, ada peralatan pencaksilat. Yang pertama itu ada seragam dan sabuk, body protector, samsak, footwear protection, skin decker, genital protector, dan matras. Adapun gelanggang pencaksilat. Ukuran gelanggang pencaksilat itu mempunyai ukuran sebagai berikut. Yang pertama ada luas gelanggang, itu luas sekitar 100 meter kuadrat. Kemudian panjang gelanggang itu 10 meter, lebar gelanggang 10 meter, diameter lingkaran kecil 3 meter, dan diameter lingkaran kedua itu 8 meter. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pencaksilat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.